Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen SDM. Di sini kami ingin menjelaskan tentang reward and punishment. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Heri, yang kedua Intan Margi Rahayu, yang ketiga Kartika Chandra Ayu, yang keempat Khairatun Nikmah, dan yang kelima Laili Husnaini. Berikut ini penjelasan tentang reward and punishment. Selamat menyaksikan. Berikut ini saya ingin menjelaskan tentang penghargaan atau reward. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi atau masa kerja karyawan berupa promosi jabatan, kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen dan kesetiaan, serta penghargaan dalam bentuk lainnya. Dalam suatu perusahaan memberikan penghargaan pada saat hasil kerja seorang karyawan telah memenuhi atau bahkan melebihi standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ada juga karena masa kerja dan pengabdiannya dapat dijadikan teladan bagi karyawan lainnya. Penghargaan menurut para ahli. Menurut Schuster pada tahun 1985, Bayres dan Rowe pada tahun 1997. Penghargaan terbagi menjadi dua. Yang pertama penghargaan intrinsik, yang kedua penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik berupa penghargaan yang berasal dari respon individu terhadap pekerjaan itu sendiri, yaitu berasal dari transaksi antara seorang individu dengan tugasnya tanpa ikut serta campur tangan pihak ketiga. Sedangkan penghargaan ekstrinsik merupakan penghargaan yang mencakup penghargaan finansial maupun non-finansial yang diberikan oleh organisasi dalam usahanya untuk merespon kinerja karyawan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya adalah fungsi penghargaan. Menurut Seda Maryanti 2001, penghargaan berfungsi sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial, juga untuk memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial. Ada 3 fungsi penting dari penghargaan yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan. Yang pertama, memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi. Yang kedua, memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih. Dan yang ketiga, bersifat universal. Tujuan penghargaan. Menurut Seda Maryanti 2001, maksud dan tujuan dari penghargaan adalah agar karyawan menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang telah dicapainya. Sedangkan menurut Ivan Savage, Konopax, dan Madsen, tujuan utama dari program reward adalah yang pertama, menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dalam organisasi. Yang kedua, mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Adapun prinsip dari penghargaan yaitu yang pertama, penilaian didasarkan pada perilaku, bukan pelaku. Yang kedua, pemberian penghargaan atau hadiah harus ada batasannya. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat berupa perhatian lebih atau perhatian intensif. Yang keempat, pemberian penghargaan distandarkan pada proses, bukan hasil. Adapun faktor-faktor dari penghargaan yaitu yang pertama, internal konsistensi atau konsistensi internal. Yang kedua, external competitiveness atau persaingan atau kompetensi eksternal. Yang ketiga, employee contribution atau kontribusi karyawan.
Yang keempat, administration atau administrasi. Berikutnya, jenis-jenis penghargaan. Menurut Ivan Shavik, Konopas, dan Madsen dalam Gania, reward dibagi menjadi dua jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik atau extrinsic rewards, yang meliputi satu penghargaan finansial berupa gaji atau upah. Upah adalah pembayaran berupa uang untuk pelayanan kerja atau uang yang biasanya dibayarkan secara per jam, per hari, atau per setengah hari. Sedangkan gaji merupakan uang yang dibayarkan kepada pegawai atas jasa pelayanannya yang diberikan secara bulanan. Yang kedua, tunjangan karyawan seperti dana pensiun, perawatan di rumah sakit, dan liburan. Yang ketiga adalah bonus dan insentif. Menurut Rifai, insentif dapat diartikan sebagai pembayaran yang dikaitkan dengan kinerja sebagai pembagian keuntungan bagi pegawai akibat peningkatan produktivitas atau penghematan biaya. Bonus dan insentif adalah tambahan-tambahan imbalan di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan organisasi. Berikutnya, penghargaan non-finansial berupa penghargaan interpersonal atau yang biasa disebut dengan penghargaan antar pribadi. Manajer memiliki sejumlah kekuasaan untuk mendistribusikan penghargaan interpersonal seperti status dan pengakuan. Kemudian, promosi. Menurut Wahyudi, promosi berarti kenaikan jabatan, yakni menerima kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih tinggi atau lebih besar dari sebelumnya. Manajer menjadikan penghargaan promosi sebagai usaha untuk menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Kinerja jika diukur dengan akurat, seringkali memberikan pertimbangan yang signifikan dalam alokasi penghargaan promosi. Selanjutnya yaitu penghargaan intrinsik atau intrinsic rewards. Adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri yang meliputi satu penyelesaian atau completion. Kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek merupakan hal yang sangat penting bagi sebagian orang. Beberapa orang memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan tugas, dan efek dari menyelesaikan tugas bagi seseorang merupakan suatu bentuk penghargaan pada dirinya sendiri. Yang kedua, pencapaian atau achievement. Pencapaian merupakan penghargaan yang muncul dalam diri sendiri yang diperoleh ketika seseorang meraih suatu tujuan yang menantang. Yang ketiga, otonomi atau autonomy. Sebagian orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat. Perasaan otonomi dapat dihasilkan dari kebebasan melakukan apa yang terbaik oleh karyawan dalam situasi tertentu. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sanksi atau punishment. Pengertian sanksi atau punishment. Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja dan atau kode etik yang dilakukan karyawan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik karyawan yang bersangkutan, serta pengakhiran hubungan kerja apabila karyawan sudah tidak bisa dibina. Mangku Prawira menjelaskan bahwa sanksi yang diterima karyawan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Ngalim Purwanto membagi sanksi atau punishment menjadi dua macam, yaitu sanksi preventif dan sanksi represif. Punishment preventif adalah punishment yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Tujuan dari hukuman ini untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pekerjaan dapat dihindarkan. Punishment preventif dapat berupa tata tertib, anjuran atau perintah, larangan, paksaan, dan disiplin. Punishment represif adalah punishment yang dilakukan karena adanya pelanggaran, oleh adanya kesalahan yang telah diperbuat. Hal-hal yang termasuk dalam punishment represif adalah pemberitahuan, teguran, peringatan, dan hukuman. Tujuan sanksi atau punishment. Tujuan pemberian punishment ada dua macam, yaitu tujuan dalam jangka pendek dan tujuan dalam jangka panjang.
Tujuan dalam jangka pendek adalah untuk menghentikan tingkah laku yang dianggap salah. Sedangkan tujuan dalam jangka panjang adalah untuk menghajar dan mendorong pegawai agar dapat menghentikan sendiri tingkah lakunya yang salah. Sanksi pegawai menurut tim P yang merangkup pendapat Cameron menjelaskan bahwa sanksi-sanksi yang dilaksanakan bagi para pelanggar aturan pada prinsipnya bertujuan untuk memperingatkan pegawai dengan jelas tentang perilaku yang diharuskan dan akibat-akibat pelanggaran yang dapat terus berlanjut. Prinsip pemberian sanksi atau punishment. Yang pertama, komunikasi standar. Komunikasi standar berisi kebijakan-kebijakan standar dan prosedur-prosedur sanksi lama dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada para bawahan. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta. Para pimpinan mengumpulkan data-data faktual jika suatu pelanggaran terjadi. 3. Konsistensi. Sanksi harus diimplementasikan secara konsisten. 4. Ketepatan waktu. Sanksi harus diterapkan secepat mungkin setelah terjadi suatu pelanggaran. 5. Keadilan. Tindakan sanksi harus diterapkan dengan adil sesuai dengan standar yang telah dilanggar. 6. Tindakan positif. Sanksi harus berorientasi pada tindakan korektif dan positif. Jika mungkin, sanksi harus memberi kesempatan bagi bawahan untuk memperbaiki kinerjanya. 7. Pelaksanaan. Batasan sejauh mana setiap prinsip sepenuhnya dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Faktor-faktor sanksi. Menurut Mangku Prawira 2009, menjelaskan beberapa tingkat pelanggaran karyawan dan sanksi yang diterima atas tingkat pelanggarannya. Pelanggaran tingkat 1. Contohnya, datang terlambat tanpa pemberitahuan, mengganggu kinerja kantor dalam bentuk apapun, serta pulang sebelum jam yang telah ditentukan. Pelanggaran tingkat 2, contohnya, tidak masuk kerja selama 3 hari atau lebih tanpa izin, baik tertulis maupun secara lisan. Sering datang terlambat dan pulang lebih awal tanpa alasan yang jelas, dan menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Pelanggaran tingkat 3, contohnya, tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik, merusak fasilitas kantor dengan sengaja, melecehkan pihak yang masih berhubungan dengan lingkungan kerja, serta mencuri aset perusahaan. Menurut Faisal Rifai, jenis-jenis sanksi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hukuman ringan. Contohnya teguran lisan kepada karyawan yang bersangkutan, teguran tertulis, serta pernyataan tidak puas secara tidak tertulis. Yang kedua, hukuman sedang. Dengan jenis, yang pertama, penundaan kenaikan gaji yang sebelumnya telah direncanakan sebagaimana karyawan lainnya. Yang kedua, penurunan gaji yang besarannya disesuaikan dengan peraturan perusahaan. Yang ketiga, penundaan kenaikan pangkat atau promosi. Kemudian, hukuman yang ketiga yaitu hukuman berat dengan jenis penurunan pangkat atau demosi, pembebasan dari jabatan, pemberhentian kerja atas permintaan karyawan yang bersangkutan, dan pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan di perusahaan. Menurut Siagian 1998, menjelaskan bahwa sanksi disiplin dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat yang ringan hingga yang terberat. Tahapan pemberian sanksi menurut tingkatannya yakni: yang pertama, peringatan lisan; yang kedua, peringatan tertulis perihal ketidakpuasan oleh atasan langsung; yang ketiga, penundaan gaji berkala; yang keempat, penundaan kenaikan pangkat; yang kelima, pembebasan dari jabatan; yang keenam, pemberhentian sementara; yang ketujuh, pemberhentian atas permintaan sendiri; dan yang terakhir, pemberhentian dengan tidak hormat. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.